Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Olijah Satifan Rahman di channel Guru Masakin. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan cara pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi cara pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Pada pembelajaran materi yang pertama, kamu telah membahas perlunya memelihara kebersihan alat reproduksi. Lalu bagaimana cara menjaga kebersihan alat reproduksinya? Salah satunya dengan melakukan aktivitas mandi dengan teratur, menggunakan sabun atau sejenisnya. Sebelum kita berlanjut ke cara pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, kita akan membahas apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tapi sehat secara mental dan sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Cara memelihara kebersihan alat reproduksi yang pertama yaitu mencuci tangan. Mengapa tangan harus dicuci? Tangan biasa digunakan untuk menyentuh benda. Dapat jadi benda yang kita sentuh atau pegang ternyata kotor. Setelah buang air, kamu perlu mencuci tangan. Jika tidak dicuci, tangan menjadi tempat kuman berkembang biak. Gunakan sabun ketika mencuci tangan. Mari kita saksikan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar dalam tayangan berikut ini. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Yang kedua, membersihkan diri setelah buang air. Setelah buang air, jangan lupa untuk membersihkan diri. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Gunakan pula sabun agar kebersihannya makin terjaga. Kebersihan pada alat reproduksi juga meningkatkan kenyamananmu dalam beraktivitas. Yang ketiga, mengelap dengan handuk atau tisu. Apa jadinya jika bagian tubuhmu basah dan lembab? Tubuh menjadi tempat tumbuhnya jamur. Jamur kulit menyebabkan gatal-gatal. Secara refleks, kamu akan menggaruk kulit tubuh karena gatal. Tindakan ini dapat melukai tubuhmu dan menambah luasnya jamur di kulit. Bahkan, kulitmu dapat mengalami iritasi. Untuk menghindari tumbuhnya jamur, kamu perlu mengeringkan tubuhmu dengan mengelap tubuh. Kamu dapat menggunakan handuk atau tisu saat berkeringat atau basah. Yang keempat, mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Higienis diartikan bebas dari kuman atau tidak mengandung bibit penyakit. Apa hubungan higienis dan celana dalam? Celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. Gantilah celana dalam sekurangnya 2 kali dalam 1 hari. Mengapa? Celana dalam yang kotor dan lembab rentan kuman penyakit.
kamu dapat memilih celana dalam berbahan katun. Bahan katun menyerap keringat sehingga tidak membuat lembab. Yang kelima, mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana kotor menjadi sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci. Selanjutnya, pakaian tersebut dijemur dan disetrika. Pakaian dan celana yang kotor usahakan dicuci sendiri, atau apabila Ananda belum bisa mencuci pakaian sendiri, bantulah kedua orang tua Ananda untuk mencuci, menjemur ataupun menyetrika pakaian Ananda. Yang keenam, mengenakan celana yang longgar. Amatilah cara berpakaian temanmu. Adakah temanmu yang mengenakan celana ketat? Tahukah kamu, mengenakan celana ketat dapat mengganggu peredaran darah. Suhu tubuh juga makin meningkat. Agar kesehatan reproduksi terjaga, kamu sebaiknya mengenakan celana agak longgar. Kamu dapat bebas bergerak dan lebih nyaman beraktivitas. Yang terakhir, membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Hindari buang air di sembarang tempat. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarang tempat merupakan perilaku yang tidak terpuji. Kebersihan toilet atau kamar mandi perlu dipelihara secara rutin. Toilet atau kamar mandi yang kotor menjadi sarang kuman. Kuman dapat menimbulkan penyakit. Sudahkah Ananda semua membersihkan kamar mandi di rumah secara rutin? Apabila belum, yuk mari kita mulai dengan membersihkan kamar mandi 1 minggu sekali. Silahkan catat materi yang kira-kira penting untuk dihafal. Siapa tahu nanti akan muncul soalnya di ulangan. Sebelum Bapak akhiri video pembelajaran ini, Bapak ingin menitipkan pesan, yaitu selalu jaga protokol kesehatan dimanapun Ananda berada. Yang pertama yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jaga selalu kesehatan. Mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Masa Kini.